Puji Tuhan, Salam. Temanya saya mengangkat dengan inspirasi protes juga sebuah proses. Kenapa protes? Kita kadang diprotes oleh anak, oleh istri, atau kalau istri diprotes oleh suami. Kalau engkau atasan sebagai pemimpin perusahaan diprotes oleh karyawan, ataupun kalau engkau pejabat diprotes oleh masyarakat, ataupun engkau pendeta mungkin diprotes oleh jemaat. Kenapa mereka protes? Mereka tahu yang lebih baik daripada apa yang engkau utarakan atau engkau tetapkan sebagai peraturan. Karena mereka pengen supaya pemimpin itu mengubahnya ataupun menerimanya. Kita lihat contoh kalau di dalam Alkitab tentang Yitro dengan Musa. Kita tahu Musa adalah pemimpin yang hebat, pemimpin besar, pemimpin yang sukses, yang mampu membawa keluar dari Mesir. Walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan mati, tetapi saya menganggapnya Musa adalah pemimpin yang rendah hati dan besar dan dahsyat dan luar biasa. Nah, di situ ada protes yang negatif, ada juga protes yang positif. Protes yang negatif mungkin di dalam perjalanan banyak umat yang menentang, membuat aturan sendiri begitu. Tapi itu Musa tahu yang negatif, dia tidak mau menerimanya. Nah, kita lihat di dalam protes yang positif atau masukan yang positif yang membantu, justru protesnya Yitro itu menasihatin, membantu pekerjaannya si Musa sebagai menantunya. Di dalam Keluaran 18 ayat 19 ya. Coba kita baca. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Jadi Musa suruh mengajar beberapa orang ketetapan-ketetapan Allah untuk membantu Musa. Ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka itu di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, di sini protes yang kedua adalah suruh mencari orang-orang yang cakap, yang takut Tuhan, ya, yang dapat dipercaya, yang benci suap, ya, benci kepentingan pribadi, ya. Susah itu. Untuk apa? Untuk membantu Musa menjadi pemimpin
1000 atau pemimpin 1.000.000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 5 orang atau 10 orang untuk meringankan pekerjaan Musa. Dua-dua kita baca. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Nah, di sini harus mereka membantu Musa untuk mengadili perkara-perkara yang ringan. Yang besar-besar itu Musa sendiri. Jadi itu sudah separuh pekerjaan Musa itu terbantu. 23. Jika engkau berbuat demikian, Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang di tempatnya. Jadi semua terlayani dengan baik, senang dan puas. Kenapa? Karena sudah banyak bantuan dari yang dipilih Musa tadi, ya. Protes dari Yitro atau nasihat lah, nasihat yang positif atau protes yang positif, supaya Musa tidak melakukan sendiri tetapi melakukannya dibantu oleh orang-orang yang cakap. 24. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Nah, Musa tidak marah. Musa mendengar karena nasihat itu baik, karena protes itu baik, dan Musa melakukannya apa yang diperintahkan mertuanya, yaitu Yitro. 25. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nah, Musa melaksanakannya. Kamu pemimpin 150, 10. Nah, gitu. Luar biasa. 26. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Nah, di ayat 26 ini orang-orang yang sudah dipilih oleh Musa tadi melayani, mengadili perkara-perkara yang ringan dilakukannya tanpa Musa turun tangan. Tapi ada perkara-perkara yang khusus yang besar, Musa turun tangan. Jadi protes atau nasihat, ya, bagian dari proses untuk kita lebih menuju lebih ringan, lebih lancar, lebih mudah, lebih besar. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya sekedar diprotes, tapi lebih dari itu. Tetapi disitulah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan ketika kita mendapatkan protes dari anak, dari istri atau dari suami, dari bawahan atau dari teman, ada rekan, jangan sakit hatimu, jangan marah, jangan panas hatimu. Tetapi sesungguhnya dia adalah orang-orang yang peduli dengan engkau untuk membantu meringankan pekerjaanmu. Salam semangat. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, share, bunyikan lonceng. Terima kasih.